Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita, yaitu ibadah perayaan Paskah yang pertama pada tahun 2020 ini dengan topik kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita bersaat teduh. Kita bernyanyi dari Pesta Paskah Hatuau. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Tuhan Kau Gembala Kami. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Nunga Hehe Kristusi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Bila Nanti Yesus Datang.
Marilah kita membaca epistel kita, yaitu dari Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 27. Kita membacanya secara responsoria. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dari setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, "Ku Perlukan Juru Selamat." Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengumuman untuk kita semua jemaat HKBP Jambi, besok pada hari Senin tanggal 13 April 2020, yaitu Pesta Paskah yang kedua, kita tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Demikianlah pengumuman untuk kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Preses HKBP Distrik 25 Jambi, Bapak Pendeta Hantus Hutaph STH MM. Kita bernyanyi dari buku ND Nunga Talu Hamtean. Damai sejahtera dari Allah Bapa
yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang besar dan bersejarah, sehingga kita patut bersukacita untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan birat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang paling besar dalam sepanjang sejarah manusia. Belum ada peristiwa atau mukjizat yang sudah pernah terjadi di dunia yang lebih besar dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Karenanya tidak sedikit orang yang ragu, tidak percaya, termasuk murid Yesus sendiri. Peristiwa ini menggemparkan seluruh negeri, sehingga mahkamah agama merancang sebuah kebohongan dengan menyuap serdaru-serdaru untuk mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri dari murid-muridnya. Kebenaran peristiwa kebangkitan Kristus sangat jelas diberitakan dalam nas ini, di mana para perempuan berjumpa dengan malaikat Tuhan dan juga dengan Yesus sendiri menjadi fakta bahwa Yesus sungguh-sungguh tidak berada dalam kubur dan telah bangkit. Sejalan dengan itu Paulus pernah berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Bahkan lebih tegas ia berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga
kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Dengan peristiwa ini, maka kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah akhir dari segala perjalanan Yesus. Sebaliknya ada bagian dari kesempurnaan karya keselamatan. Dengan adanya kematian maka ada juga kebangkitan. Sehingga kebangkitan Yesus merupakan kesempurnaan dari karya keselamatan yang diperbuat oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah wujud nyata dari apa yang telah dikatakan kepada murid-muridnya, di mana Yesus pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dengan peristiwa kebangkitan Yesus dapat dilihat pesan dan makna yang lebih dalam dan luas kepada dunia, khususnya bagi kehidupan manusia, yaitu pertama, bahwa kematian telah ditaklukkan. Kuasa maut tidak dapat membelenggu dan mengalahkan Yesus. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan adalah awal dari kemenangan dan menjadi syarat yang mutlak yang harus dialami manusia sebelum memperoleh kehidupan yang kekal. Kuasa kebangkitan Yesus merubah ketakutan akan kematian menjadi sesuatu yang harus diterima, bahkan menjadi keuntungan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Kedua, segala ketakutan akan dunia telah sirna ketika para perempuan itu bertemu dengan malaikat dan juga dengan Tuhan Yesus. Sapaan yang kedengaran adalah jangan takut. Rasa takut sering membuat orang panik, tidak terbuka terhadap kenyataan, tidak realistis, dan acap kehilangan akal sehat. Dalam keadaan seperti itu membuat orang gagal enggan dan tidak berkenan melakukan sesuatu yang wajar dan yang harus dilakukan. Sedangkan malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri menyuruh para perempuan itu mau membawa misi untuk memberitakan kebangkitan Yesus bagi murid-murid dan saudara-saudara Yesus. Perintah tersebut tidak mungkin bisa terwujud manakala ketakutan membelenggu hidup mereka. Namun dengan perjumpaan para perempuan dengan malaikat Tuhan dan dengan Yesus sendiri membuat mereka mengalami perubahan. Mereka bersukacita dan bersemangat melakukan apa yang harus mereka lakukan sesuai perintah yang mereka terima. Ketiga, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kerinduan mereka kepada Yesus mendorong para perempuan itu bergerak maju dan mau datang ke kubur Yesus. Mereka tidak terpengaruh dan tidak kalah akan keadaan atau kondisi, sekalipun pada saat pagi-pagi benar. Namun kerinduan tersebut telah terjawab manakala mereka bertemu dengan Yesus. Pertemuan yang membuat mereka bersukacita, bersemangat, serta termotivasi untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dengan sukacita dan semangat atas kebangkitan Tuhan Yesus mendorong mereka bergegas, segera dan berlari untuk memberitakan berita kemenangan tersebut. Dengan semangat dan sukacita yang ada dalam diri kita akan mendorong bergerak maju dan berlomba-lomba melakukan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Sangatlah baik jika berlomba-lomba berbuat kebaikan dan merupakan sebuah kebanggaan apabila kita menjadi orang pertama memberitakan kebaikan, kebenaran, dan melakukannya dengan tulus. Namun fakta menunjukkan ada juga orang-orang merasa bangga jika dirinya menjadi orang yang pertama sumber kebohongan atau hoax. Akan tetapi tidak demikian dengan orang percaya. Dia akan berlomba, berlari, serta proaktif melakukan yang baik sesuai perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Setiap manusia pasti merasa mengalami atau merasa ketakutan. Keadaan seperti itu orang cenderung pesimis, panik, tidak berpikir jernih, kehilangan akal sehat dan cemas serta khawatir. Jika keadaan ini biarkan, tidak mungkin dapat berbuat apa-apa dan cenderung berpikir dan berusaha dalam zona yang dianggap aman. Namun dengan kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan segala ketakutan dan memberi perubahan secara totalitas, serta membangun pengharapan baru bagi kita, itulah yang mendorong kita agar senantiasa optimis, realistis dan proaktif menjalani hidup dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus adalah realitas kesempurnaan karya keselamatan yang dirancang oleh Allah, yang membuat kita menjadi orang-orang percaya. Orang percaya sekaligus menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana senantiasa tahu menata hidupnya, memelihara hidup disiplin dan taat, serta menjadi orang yang bangga sebagai sumber kebaikan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, yang telah memperbaharui kehidupan kami melalui kebangkitan anak Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi orang-orang yang dipenuhi pengharapan, sebab karya keselamatan telah nyata dan memberikan jalan bagi orang-orang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, jika Tuhan telah menyapa kami serta mengingatkan kami bahwa kami bukan lagi menjadi manusia yang takut terhadap dunia, takut terhadap keadaan, melainkan oleh karena iman percaya kami, Engkau telah memperbaharui kami menjadi orang-orang yang berani melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami Bapa, kuatkan semua para hamba-Mu, kuatkan masyarakat, kuatkan semua jemaat, agar kami mau bersama-sama untuk memberitakan berita keselamatan lewat perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Hatua Ondo dan kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua.